Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ilham Dilaksono dengan NIM 152190047. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keberlanjutan lingkungan dan perhotelan, pengalaman pelanggan, studi dalam akomodasi wisatawan. Sebelumnya, penelitian akademisi tentang kelestarian lingkungan dalam industri perhotelan tergolong masih sangat minim dan juga terfragmentasi. Padahal kebutuhan akan pemahaman kelestarian lingkungan pada industri perhotelan di sekitar tempat pariwisata itu sangat dibutuhkan. Kebutuhan tersebut tentunya tidak hanya terdapat pada satu pihak. Selain dari pihak industri perhotelan sendiri, dari pihak turis maupun pengelola wisata juga membutuhkannya. Lalu apakah hubungan antara kelestarian lingkungan dan kepuasan pelanggan untuk industri perhotelan? Kelestarian atau keberlangsungan lingkungan dan industri perhotelan sangat relevan, sangat bergantung satu sama lain. Kelestarian lingkungan dan pengalaman pelanggan menjadi sesuatu yang paling relevan untuk dibahas saat ini. Di masa ini, kesadaran akan kelestarian lingkungan mengalami kenaikan. Maka dari itu, kelestarian lingkungan dan pengalaman pelanggan, terutama di wilayah untuk industri perhotelan, sangat relevan. Akibat dari kenaikan kesadaran atas kelestarian lingkungan yang terjadi pada masyarakat dunia, kelestarian lingkungan sekitar daerah pariwisata pun menjadi perhatian besar untuk para turis. Hal itu mengakibatkan munculnya tuntutan akan kelestarian lingkungan bagi industri perhotelan yang berasal dari para turis. Perkembangan industri pariwisata pada 2018 sangatlah besar. Data dari United Nations World Tourist Organization atau UNWTO menyebutkan bahwa pada 2018 terdapat lebih dari 1.300.000 pariwisatawan atau turis yang berwisata dalam skala internasional dalam rentan waktu yang singkat. Hal itu menyebabkan industri pariwisata masuk ke dalam 4 besar industri paling berpengaruh di dunia. Tentunya, perkembangan itu juga membawa dampak. Ada dampak yang sangat besar dalam sosial dan perekonomian. Hal itu memberikan dampak yang positif. Selain menumbuhkan perekonomian, tentunya dengan adanya pariwisata itu menyebarkan ke sosial budayaan antar daerah. Lalu tapi juga ada dampak negatif. Dampak negatif yang paling besar tentunya dirasakan di lingkungan sekitar tempat wisata tersebut. Dampak pergeseran lingkungan yang sangat besar tersebut akibat dari pergerakan wisatawan yang besar pula. Sejalan dengan itu, UNWTO mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai sesuatu yang mempertimbangkan dampak masa kini dan masa depan. Maka dari itu, keberlanjutan lingkungan dan dampaknya pada pengalaman pelanggan di akomodasi turis akan menjadi perhatian yang besar dalam presentasi kali ini.
Dari segala tuntutan yang muncul untuk kelestarian lingkungan, tentunya industri perhotelan sudah memulai upayanya untuk selain menuruti atau memenuhi tuntutan yang ada, pihak-pihak dalam industri perhotelan pun juga mulai sadar akan kelestarian lingkungan di sekitarnya. Nah, apakah upaya yang dilaksanakan oleh industri perhotelan tersebut diapresiasi oleh para turis dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi industri perhotelan? Berbagai teori tentang kelestarian lingkungan dan perhotelan sudah banyak dikemukakan sejak lama oleh para ahli. Rodriguez pada tahun 2012 mengatakan, meskipun pariwisata memberi kontribusi bagi perekonomian dan lapangan kerja dalam jumlah yang besar, pariwisata juga memberi kontribusi negatif yang cukup besar berdampak pada lingkungan. Dampak tersebut didapat melalui berbagai pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, kerusakan keanekaragaman hayati, limbah, dan eksploitasi berlebihan pada sumber daya tak terbarukan seperti energi dan air. Selain itu, Rodriguez juga mengemukakan bahwa industri perhotelan adalah bagian utama dari ekosistem pariwisata. Ini memiliki dampak yang jelas pada lingkungan karena menyumbang sejumlah besar energi dan air yang dikonsumsi, serta limbah dihasilkan di kawasan pariwisata. Pitts dan kawan-kawan mendefinisikan hospitality atau keramah tamahan dalam hal ini perhotelan sebagai apa yang ditawarkan tuan rumah kepada tamunya. Keramah tamahan tersebut mencakup pengalaman tamu dengan karyawan dan lingkungan fisik, termasuk fasilitas dari akomodasi. Dari sudut pandang keramah tamahan, tujuan penyedia akomodasi adalah untuk menawarkan wisatawan atas pengalaman yang memuaskan. Itu dikemukakan oleh Kandam Puli dan kawan-kawan pada 2018. Dengan demikian, pengalaman wisatawan terhadap akomodasi sekarang ini menjadi aspek kunci untuk industri perhotelan. Dari teori-teori tersebut, sebagian besar mengemukakan tentang pengalaman wisatawan terhadap akomodasi di kawasan pariwisata. Nah, dari berbagai teori dan argumen yang ada tadi, muncul 3 hipotesis yang ada pada jurnal yang saya ulas. Hipotesis pertama, persepsi pelanggan tentang praktik lingkungan di perusahaan akomodasi turis mempengaruhi pengalaman mereka secara positif. Lalu hipotesis yang kedua, pengalaman pelanggan dengan pendirian akomodasi turis adalah konstruksi reflektif, terdiri atas 5 dimensi, yaitu kognitif, afektif, perilaku, sensorik, dan sosial. Dan hipotesis yang ketiga, pengalaman pelanggan dengan pendirian akomodasi turis berpengaruh positif pada kepuasan mereka. Berikut ini merupakan model keberlanjutan lingkungan dan pengalaman pelanggan. Dalam gambar ini, peran anteseden lingkungan keberlanjutan dalam industri pariwisata yang dirasakan oleh wisatawan dianalisis dalam pengalaman pelanggan. Keberlanjutan lingkungan berjalan ke pengalaman turis melalui H1, lalu pengalaman turis tersebut nantinya diharapkan akan memberi dampak pada kenyamanan turis melalui garis kedua. Sedangkan di dalam pengalaman turis tersebut, seperti yang telah disebutkan tadi, terdapat
5 konstruksi reflektif dalam dimensi fundamental, yaitu aspek kognitif, afektif, perilaku, sensorik, dan sosial. Pada gilirannya, pengalaman ini sebelum, selama, dan setelah mereka tinggal di akomodasi dari berbagai aspek yang tadi akan menentukan tentang kepuasan wisatawan yang lebih besar lagi. Metode penelitian yang ada pada jurnal yang saya ulas itu yang pertama menggunakan pemilihan sampel dan pengumpulan data. Pemilihan sampel dan pengumpulan data ini dilakukan dengan melibatkan 5 pakar industri dengan 25 turis. Hal itu dilaksanakan pada akhir tahun 2018. Lalu pada bulan Januari dan Februari 2019 dilanjutkan lagi dengan memperoleh 412 responden via online. Pemilihan sampel dan pengumpulan data tadi dilakukan sebagian besar di Valencia, Spanyol. Dipilih dengan menggunakan metode convenience sampling. Teknik ini merupakan metode non-probabilistik dan memiliki batasan subjektivitas dalam pemilihan responden. Namun, ketika teknik ini digunakan sangat luas, pengecekan tidak dimungkinkan karena populasi yang sangat besar. Atau ketika peneliti mengalami keterbatasan sumber daya, waktu, dan dukungan. Yang kedua, menggunakan instrumen pengukuran. Hal ini dilakukan untuk mengukur skala dimensi pengalaman menggunakan skala Likert 5 poin. Semua item kuesioner akan dinilai dengan skala Likert 5 poin, dengan nilai 1 mewakili jawaban sangat tidak setuju dan 5 mewakili setuju. Lalu yang ketiga, menggunakan validitas dan reliabilitas skala. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan modal awal. Dengan melakukan proses penyempurnaan yang melibatkan penghapusan indikator yang kurang relevan berdasarkan struktur variabel laten. Dan yang keempat, ada analisis data pelengkap. Pada analisis data pelengkap, pertama, dengan berbagai penelitian yang dilaksanakan, membawa hasil bahwa multikolinearitas tidak menjadi masalah dalam penelitian. Yang kedua, tidak ditemukannya non-response bias dalam uji yang dilakukan pada sarana independen dengan 45 responder terakhir. Berbagai ANOVA telah dijalankan untuk memastikan bahwa karakteristik sampel tidak mempengaruhi konstruksi model. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan dalam analisis manapun. Selain itu, dilakukan pula uji Harman untuk menilai kemungkinan varians metode umum bias yang mengasumsikan bahwa jika bias ini ada, dari analisis faktor seseorang harus mengharapkan faktor tunggal untuk mengakumulasi sebagian besar kovariansi variabel independen dan dependen. Kita beralih menuju hasil yang didapat. Hasil dari penelitian ini kelestarian lingkungan muncul sebagai faktor penentu pengalaman wisatawan di akomodasi mereka. Dari pendekatan yang dilakukan multidimensi 5 faktor urutan kedua, yaitu kognitif, afektif, perilaku, dan
sensorik, serta sosial. Pengalaman ini juga akan terjadi berpengaruh positif dengan sangat signifikan terhadap kepuasan wisatawan dalam konteks akomodasi. Jadi pada dasarnya kelestarian lingkungan yang diupayakan oleh pihak industri perhotelan terhadap lingkungan sekitarnya akan membawa pengalaman yang positif bagi konsumen atau turis. Dan dari implikasi teoritis dalam pembentukan akomodasi turis dan pengalaman serta kepuasan mereka, hasil pengujian model yang diusulkan menunjukkan bahwa kelestarian lingkungan berpengaruh langsung dan secara positif mempengaruhi pengalaman pelanggan di akomodasi dan secara tidak langsung berpengaruh juga pada kepuasan mereka. Hal ini seperti yang telah diperkirakan dalam gambar yang model tentang pengalaman turis tadi, di mana keberhasilan industri perhotelan dalam melestarikan lingkungan akan berdampak langsung pada pengalaman turis yang dari pengalaman turis yang baik tersebut menghasilkan kepuasan turis. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan bahwa kelestarian lingkungan dan pengalaman pelanggan di industri perhotelan dapat dibuktikan untuk membawa dampak yang positif. Dalam bisnis pariwisata dengan pelanggan dan pengguna yang sangat besar, ketika manusia semakin sadar akan keberlanjutan, industri pariwisata pun kan dituntut untuk memenuhi hal tersebut. Nah, untuk menghadapi kenyataan tersebut, industri perhotelan harus meluncurkan strategi 2 arah jangka panjang. Strategi ini yang pertama, implementasi internal dari nilai-nilai dan prosedur yang terkait dengan penghematan sumber daya yang tidak terbarukan. Dalam hal ini terutama air dan energi, serta daur ulang limbah. Lalu yang kedua, diperlukan kolaborasi dan keterlibatan pelanggan dalam penciptaan bersama tentang pengalaman wisatawan yang berkelanjutan seperti menghemat sumber daya, menghargai keanekaragaman hayati, mendaur ulang limbah, dan membatasi emisi gas rumah kaca dan dari turis. Ketika turis merasa bahwa dirinya juga menjalankan upaya untuk melestarikan lingkungan dengan aktivitasnya di dalam perhotelan tersebut atau di dalam akomodasi tersebut, tentunya akan membawa dampak yang baik untuk turis tersebut. Lalu pada implikasi praktis atau manajerial, industri perhotelan harus lebih menekankan pada lingkungan aspek dan program CSR. Industri perhotelan harus segera memasukkan strategi untuk menghadapi era dalam keberlangsungan lingkungan yang lebih diperhatikan. Dalam strategi untuk menghadapi tuntutan keberlangsungan lingkungan, mencakup pengelolaan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca, pengelolaan air, pengelolaan limbah dan daur ulang,
penggunaan energi yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, keanekaragaman hayati dan perlindungan, serta pelestarian sumber daya alam, pengurangan dampak lingkungan, penciptaan standar konstruksi hijau untuk hotel yang akan dibangun, dan ekologi terkait aspek lainnya. Pada tingkat kompetitif, perusahaan harus bertujuan menjadi yang pertama mencapai keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dalam hal ini merupakan kelestarian lingkungan. Mengapa? Karena hal ini dapat menempatkan mereka pada posisi istimewa dalam benak pelanggan, sehingga diharapkan perusahaan dapat lebih unggul dibanding dengan perusahaan lainnya. Untuk yang implikasi praktis dan manajerial tadi, kuncinya adalah untuk bersama-sama menciptakan pengalaman pariwisata yang berkelanjutan, melibatkan wisatawan dalam praktik lingkungan, karena ini akan berkontribusi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan pada gilirannya mengarah pada kepuasan pelanggan yang lebih besar. Selain ada dua hal yang harus diperhatikan seperti yang saya sebutkan tadi, perusahaan juga harus memperhatikan tentang komunikasi. Strategi komunikasi mereka pada praktik yang dilakukan pada lingkungannya juga akan mempengaruhi tentang kepuasan pelanggan. Lalu masuk ke keterbatasan dan penelitian masa depan. Studi ini dilaksanakan tentu bukan tanpa keterbatasan. Keterbatasan ini membuka kemungkinan jalur penelitian di masa depan. Batasan metodologi utama adalah sampel. Penelitian baru tentang topik ini diperlukan untuk menjamin acak dan bertingkatnya karakter sampel dianalisis dalam konteks budaya dan internasional yang berbeda untuk menggeneralisir hasil, sehingga diharapkan hasil yang didapat antar kebudayaan dan lokasi di dunia internasional tersebut tidak hanya berpatokan pada satu budaya atau satu lokasi geografi saja, tetapi juga mencakup keseluruhan dunia. Lalu batasan yang kedua menyangkut penggunaan data cross-seksional yang mencegah kesimpulan klausal sedang ditarik. Mengingat keterbatasan ini, penelitian selanjutnya harus mempelajari hubungan yang diusulkan di sini menggunakan data longitudinal dan menggabungkan metode positivis dan interpretatif, seperti dalam kasus metode etnografi atau fenomenologi. Di masa depan, pekerjaan harus membantu untuk mengidentifikasi faktor-faktor baru yang bergantung pada agen lain yang berkontribusi untuk menghasilkan pengalaman. Hal ini terkait dengan tujuan, mitra tujuan, turis atau agen eksternal lainnya, sebelum, selama, dan setelah kunjungan ke tempat tujuan. Dan kita masuk kepada kesimpulan. Industri perhotelan yang tidak hanya ramah terhadap pelanggan, akan tetapi yang ramah juga terhadap lingkungan, akan dapat bertahan dan bertumbuh. Di tengah perkembangan pariwisata yang sangat besar ini, dan juga di tengah meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, sehingga memunculkan tuntutan bagi berbagai lapisan industri pariwisata, terutama industri perhotelan.
Karena ketika kepuasan pelanggan muncul dari upaya industri perhotelan melestarikan lingkungan, akan memberikan dampak yang positif pula bagi perusahaan perhotelan. Turis akan memberikan uh, pengalaman positifnya dan kepuasannya untuk memberikan dampak yang baik pula pada pihak perhotelan. Seperti jika konsumen puas atau turis puas, turis dimungkinkan akan memberikan penilaian yang positif. Penilaian tersebut dapat dilakukan langsung kepada pihak hotel ataupun dengan cara berbagi kepada khalayak luar. Terlebih sekarang sudah sangat modern dengan adanya teknologi bernama internet, sehingga ketika pertukaran informasi tersebut berjalan, maka nama hotel tersebut akan semakin dikenal. Selain itu, ketika ketika turis merasa puas, turis dimungkinkan pula akan mau membayar untuk harga yang premium. Tentunya itu akan menambah penghasilan bagi perhotelan. Sedangkan apabila industri perhotelan tidak memenuhi tuntutan dari turis dalam hal keberlangsungan lingkungan, kepuasan turis cenderung kurang positif, dan pada akhirnya pelanggan akan memilih alternatif lain. Dan juga tentunya pihak perhotelan tidak ingin mantan pelanggannya atau turis yang sudah menginap di hotelnya menyebarkan berita yang kurang enak kepada khalayak umum. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan dan berbagai kajian tadi, menjawab pertanyaan awal tentang apakah hubungan antara keberlangsungan atau kelestarian lingkungan dengan kepuasan pelanggan dan industri pariwisata, terutama akomodasi perhotelan, serta menjawab tentang seberapa besar dampak positif yang diberikan akibat dari upaya pihak perhotelan untuk menjalankan program pelestarian lingkungan. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.